Bayangkan, Anda sedang berjalan di sebuah jalan tua di Paris. Matahari bersinar terang, langit tampak biru tanpa awan. Kafe-kafe masih dipenuhi pengunjung. Wisatawan terus berfoto di depan Menara Eiffel. Sekilas, musim panas itu tampak seperti musim panas yang sempurna. Namun perlahan, udara mulai terasa berbeda. Panasnya tidak lagi sekedar membuat orang berkeringat. Ia membuat tidur menjadi mustahil, membuat napas terasa berat. Dan setiap hari, semakin banyak ambulans melintas di jalanan kota. Dalam hitungan minggu, lebih dari 15.000 orang di Prancis kehilangan nyawa. Bukan karena perang, bukan karena wabah, melainkan karena panas. Hari ini, kita akan kembali ke musim panas tahun 2003, menyaksikan bagaimana sebuah gelombang panas mengubah Paris menjadi salah satu kota paling mematikan di Eropa. Musim panas selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Eropa. Taman-taman dipenuhi orang yang berjemur. Kafe-kafe membuka meja hingga ke trotoar. Anak-anak bermain di air mancur kota. Namun musim panas tahun 2003 berbeda. Sejak akhir Juli, awan hampir tidak pernah muncul. Hujan menghilang selama berminggu-minggu. Udara panas terus terperangkap di atas Eropa Barat. Suhu siang hari melampaui 40 derajat Celcius di berbagai wilayah. Yang lebih berbahaya, malam hari tidak lagi membawa kesejukan. Beton, aspal, dan bangunan-bangunan tua Paris menyimpan panas sepanjang hari. Saat matahari terbenam, kota tetap terasa seperti tungku yang belum padam. Tidak banyak orang menyadari bahwa mereka sedang menghadapi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern Prancis. Pada awal Agustus, Paris mulai mengalami suhu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setiap pagi, matahari terbit tanpa membawa udara segar. Langit tetap cerah. Angin hampir tidak bertiup. Udara terasa diam. Semakin siang, panas memantul dari dinding-dinding batu berwarna krem yang memenuhi kota. Aspal jalan mulai memancarkan hawa panas. Rel kereta memuai. Pepohonan kehilangan kelembapan. Air di beberapa sungai kecil mulai menyusut. Para ahli cuaca menjelaskan bahwa tekanan udara tinggi bertahan di atas Eropa selama berhari-hari. Udara panas tidak dapat keluar. Udara yang lebih sejuk pun tidak dapat masuk. Fenomena ini mengubah sebagian besar Prancis menjadi perangkap panas raksasa. Tetapi saat itu, belum banyak yang memahami betapa berbahayanya keadaan tersebut. Sebagian besar warga hanya mengira mereka sedang mengalami musim panas yang luar biasa. Mereka tetap bekerja, tetap berjalan di bawah matahari, dan tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Tanpa menyadari, bencana sedang berkembang perlahan. Hari demi hari, suhu terus meningkat. Rumah-rumah tua di Paris dibangun untuk mempertahankan kehangatan saat musim dingin. Namun pada musim panas ekstrim, bangunan itu justru memerangkap panas di dalamnya. Banyak apartemen tidak memiliki pendingin ruangan. Jendela dibuka sepanjang malam, namun udara yang masuk tetap terasa panas. Banyak orang tidak bisa tidur. Tubuh mereka tidak pernah benar-benar mendingin. Yang paling rentan adalah para lansia. Banyak di antara mereka tinggal sendirian. Saat gelombang panas mencapai puncaknya, sebagian besar keluarga sedang menikmati liburan musim panas di luar kota. Banyak lansia tidak memiliki siapapun yang memeriksa kondisi mereka setiap hari. Sementara itu, rumah sakit mulai menerima semakin banyak pasien yang mengalami dehidrasi, pingsan, gangguan pernapasan, dan gagal organ akibat suhu tubuh yang terlalu tinggi. Para dokter mulai menyadari, ini bukan lagi musim panas biasa,
Beberapa hari kemudian, jumlah pasien meningkat drastis. Ruang gawat darurat dipenuhi orang yang mengalami heat stroke. Ambulans terus berdatangan. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti. Banyak rumah sakit kehabisan tempat tidur. Petugas medis harus merawat pasien di lorong-lorong rumah sakit. Di berbagai sudut Paris, telepon layanan darurat terus berdering. Sebagian besar panggilan berasal dari rumah-rumah para lansia. Sebagian sudah tidak sadarkan diri. Sebagian lainnya ditemukan terlambat. Kamar jenazah mulai penuh. Beberapa rumah sakit harus menggunakan ruang pendingin tambahan untuk menyimpan jenazah. Suasana kota berubah. Yang terdengar bukan lagi tawa wisatawan, melainkan sirene ambulans yang datang silih berganti. Kini, semua orang mulai menyadari bahwa Paris sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin banyak laporan korban berdatangan dari seluruh Prancis. Paris hanyalah salah satu kota yang paling terdampak. Pemerintah awalnya kesulitan memahami besarnya bencana. Korban bertambah jauh lebih cepat daripada laporan resmi yang masuk. Rumah sakit kewalahan. Layanan darurat bekerja tanpa henti. Petugas pemakaman menghadapi antrean yang terus bertambah. Sementara itu, gelombang panas belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Setiap hari, suhu kembali mencapai titik yang sangat tinggi. Dan setiap malam, kota tetap gagal melepaskan panas yang tersimpan. Bencana ini bukan lagi sekedar persoalan cuaca. Ia telah berubah menjadi krisis kemanusiaan. Ketika suhu akhirnya mulai turun, skala tragedi mulai terlihat dengan jelas. Lebih dari 15.000 orang meninggal di Prancis hanya dalam beberapa minggu. Sebagian besar merupakan lansia. Namun, korban juga berasal dari berbagai kelompok usia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Gelombang panas tahun 2003 menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern Eropa. Dunia internasional terkejut. Bagaimana mungkin sebuah negara maju dengan sistem kesehatan modern dapat kehilangan begitu banyak nyawa akibat panas? Jawabannya ternyata sangat kompleks. Suhu ekstrim, kota yang menyimpan panas, kurangnya kesiapsiagaan, dan banyaknya warga rentan yang hidup sendirian. Semua faktor itu bertemu pada waktu yang sama, menghasilkan tragedi yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Setelah tragedi berakhir, Prancis mulai melakukan evaluasi besar-besaran. Pemerintah membangun sistem peringatan dini untuk menghadapi gelombang panas. Rumah sakit menyiapkan prosedur darurat khusus. Data para lansia yang tinggal sendirian mulai didata agar dapat dipantau saat suhu ekstrim kembali terjadi. Kota-kota juga mulai menambah ruang hijau, menanam lebih banyak pohon, menyediakan tempat berteduh, dan membuka pusat pendinginan bagi masyarakat ketika suhu mencapai tingkat berbahaya. Gelombang panas tahun 2003 mengubah cara Eropa memandang cuaca ekstrim. Panas tidak lagi dianggap sekedar ketidaknyamanan, melainkan ancaman serius bagi kehidupan manusia. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Namun, setiap kali gelombang panas kembali melanda Eropa, nama tahun 2003 selalu disebut. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam sejarah kebencanaan modern. Para ilmuwan menggunakan tragedi tersebut untuk memahami dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah di berbagai negara memperbarui sistem peringatan dini mereka. Rumah sakit meningkatkan kesiapsiagaan, dan masyarakat kini jauh lebih sadar akan bahaya suhu ekstrim. Meski demikian, gelombang panas terus datang dengan frekuensi yang semakin sering, mengingatkan kita bahwa pelajaran dari tahun 2003 belum pernah benar-benar berakhir. Saat kita melihat Paris hari ini, sulit membayangkan bahwa kota yang identik dengan seni, romantisme, dan keindahan itu pernah berubah menjadi tempat yang begitu mematikan. Tidak ada ledakan, tidak ada kobaran api, tidak ada banjir besar, hanya udara yang semakin panas. Namun, itu sudah cukup untuk merenggut ribuan nyawa.
Tragedi musim panas tahun 2003 mengajarkan bahwa bencana tidak selalu datang dengan suara yang menggelegar. Kadang, ia datang perlahan, tanpa disadari, dan baru terlihat ketika semuanya telah terlambat. Jika Anda menikmati perjalanan sejarah ini, jangan lupa subscribe untuk menjelajahi lebih banyak kota, kerajaan, dan peradaban yang pernah mengubah dunia. Dan tuliskan di kolom komentar, bencana sejarah apa yang ingin Anda saksikan melalui rekonstruksi AI berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya.